Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ai Istiana CGP Angkatan 5 dari Banyumas, bersama fasilitator saya Bapak Nuryanto dan pengajar praktik saya Ibu Ika Damayanti. Di jurnal refleksi dui mingguan ini modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak di mana modul 2.2 telah selesai. Pada minggu ini kami CGP mulai dengan materi baru, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sistem pembelajaran masih sama, kami masih menggunakan LMS dengan alur merdeka, yang mana alur merdeka ini merupakan akronim dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada jurnal refleksi ini saya menggunakan model 6 ya, yaitu model 6 itu 5R ya. 5R ini dikemukakan oleh Bain DKK 2002 dalam Rian dan Rian 2013. 5R dari langkah-langkah berikut, yaitu adanya reporting, menceritakan ulang peristiwa terjadi, responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki, reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, dan yang terakhir adalah reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Nah, di 5R ini jadi aktivitas pembelajaran yang terdapat dalam Learning Management System yaitu LMS yang telah dilalui oleh kami dan saya pribadi, terdiri dari beberapa pembelajaran. Yang pertama, di sub pembelajaran yang pertama yaitu eksplorasi konsep, di mana kami disediakan forum diskusi oleh fasilitator. Kemudian di situ di dalamnya ada konsep coaching, komunikasi yang memberdayakan, dan model coaching. Kemudian di pembelajaran berikutnya ada ruang kolaborasi. Ini ruang kolaborasi terdiri menjadi 2, sesi latihan dan sesi praktek. Di sesi latihan kami latihan tuh sampai malam ya, waktu itu sampai jam 10-an kalau tidak salah. Pembentukan komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching. Kemudian pada ruang kolaborasi sesi praktek kami mempraktekannya ya, pembentukan komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching ya. Jadi ada yang menjadi coach, ada yang menjadi coachee. Jadi 2 CGP ini bergantian untuk memperankan sebagai coach dan sebagai coachee. Dan pembelajaran berikutnya adalah refleksi terbimbing, memahami lebih dalam teknik coaching yang efektif dalam optimalisasi pengembangan kompetensi pendidikan dan murid. Calon guru penggerak akan merefleksi aktivitas pembelajaran yang telah dilalui menggunakan model 6 tadi ya, yaitu model 5R dengan deskripsi dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah reporting. Reporting ini adalah mendeskripsikan, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Pada sub pembelajaran eksplorasi konsep atau forum diskusi, konsep coaching, komunikasi yang memberdayakan, dan model coaching. Proses coaching berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan. Selanjutnya memberikan waktu dan situasi dengan leluasa kepada coachee untuk mengungkapkan masalahnya. Sangat penting juga untuk bisa membantu coachee untuk menentukan dan mengenal tujuan coaching.
Pertanyaan-pertanyaan efektif diajukan kepada coach untuk menggali permasalahan yang terjadi, dan coach mendengarkan apa yang menjadi keyakinan dan perhatian coach sebagai upaya untuk menciptakan komunikasi asertif dengan coach. Coach menyimak komunikasi coach serta memahamkan coach pentingnya menyelesaikan masalah sendiri. Jadi coach itu lebih banyak diam, ya, maksudnya tidak banyak menjelaskan. Terus coach melaksanakan curah pendapat dan menuntun coach membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktikkan coach, dan memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusannya. Dorongan coach menciptakan rencana penyelesaian dengan waktu yang jelas dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian coach memberikan dorongan kepada coach untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan. Kemudian capaian rencana secara spesifik disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat. Coach meyakinkan coach setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan, sehingga coach dapat berbagi kisah yang sedang dihadapinya, ya. Kemudian pendengar aktif harus dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa coach dan memposisikan situasi saling menghargai dan saling menghormati. Nah, di sini kemampuan coach dalam menyelesaikan dan mengambil keputusan haruslah dikembangkan oleh coach, ya, bukan coach. Kemudian sekolah merupakan tempat strategis sebagai kondisi, situasi, dan konteks lokal tempat mempraktikkan proses coaching. Coaching yang menggunakan model Tirta ini dalam proses aplikasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah, guru, dan peserta didik. Yang mana kita ketahui Tirta itu akronim dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana tindak lanjut, dan aksi, ya, tujuan akhirnya ternyata seperti apa. Nah, di sini guru, kepala sekolah, dan seluruh sivitas akademik sebagai pemangku kebijakan sepakat untuk membuat sebuah kebijakan untuk mengambil aksi nyata yang dapat memberikan layanan prima kepada murid dan dari data hasil proses coaching yang sudah dilaksanakan, gitu ya. Nah, kemudian di pembelajaran tadi, ya, di pembelajarannya bahasanya ketika hasil persiapan di sesi coaching, ya, jadi dalam refleksi terbimbing juga saat itu saya menjadi coach dan saya juga menjadi coaching. Ya, ketika menjadi coach, ya, saya lebih banyak menggunakan apa bahasanya pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Nah, ini untuk reportingnya jadi masih sama sebenarnya untuk tahapan-tahapannya, gitu ya, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kemudian intelektual, dan terakhirnya di aksi nyata, itu untuk penjabaran reporting. Tahap berikutnya yaitu responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kami memulai alur pembelajaran modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian kami mempelajari materi-materi yang disajikan, antara lain mengenai konsep, paradigma, prinsip, dan alur coaching, serta supervisi akademik dengan paradigma coaching. Pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan di beberapa slide untuk berpendapat mengenai apa itu coaching. Melalui kegiatan tersebut, kami mulai paham jika sebenarnya proses coaching itu berawal dari analisa, ya, dan eksplorasi teknik. Kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada coach untuk mengenal dan mengetahui tujuan dari coach tersebut.
Sebagai calon guru penggerak, saya pribadi dipersiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang akan membantu dalam proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat atau dengan peserta didik. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya juga dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang coaching. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya juga dapat menerapkan konsep dasar coaching ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, dalam proses coaching ini dengan tahapan model Tirta, langkah-langkahnya yang pertama adalah coach menyampaikan kalimat terbuka sehingga coach dapat menyampaikan tujuannya dengan jelas. Pertanyaan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi bisa tergali. Kemudian coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik ya di sini. Coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan secara mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik ya. Coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen yang berbasis Tirta. Jadi coach ini bisa menjabarkan dari alur Tirta tersebut, tujuan sampai akhirnya mau seperti apa. Relating ini mengaitkan. Jadi praktik coaching ini memberikan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, dan informasi yang sangat bermanfaat untuk saya sebagai guru dalam memberikan layanan kepada anak didik, atau dalam rangka memberikan tuntunan dan arahan supaya anak didik bisa hidup sesuai dengan potensi, kelebihan, dan memaksimalkannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Selain itu, kita pun sebagai coach, rekan sejawat, dan bergerak serta menggerakkan sehingga dapat sinergis untuk menciptakan iklim pendidikan yang dapat berpihak kepada murid sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, selain ini saya juga harus memiliki keterampilan dalam memahami coach yang saya hadapi gitu ya. Mulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, karena tidak mudah untuk membuka hati si peserta didik, maka kita harus pandai untuk menjadi coach, serta bagaimana menjadi seorang pendengar penuh bagi coachingnya agar mampu menciptakan komunikasi yang asertif dengan coach. Pada saat proses coaching, coach menyimak coach yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan coach, serta ikut memberi pemahaman kepada coach tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki coach itu sendiri. Dalam modul 2.0 ini sangat berhubungan dengan materi di modul 2.1 dan modul 2.2. Jadi ketiganya ini saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi dan berkomunikasi. Reasoning yaitu menganalisis. Proses coaching harus terus dilakukan untuk menciptakan keterbiasaan dan meningkatkan keterampilan kita dalam memberikan layanan sebagai coach. Setiap orang, khususnya anak didik, memiliki keunikan dan potensinya masing-masing yang harus kita gali dan berdayakan sehingga dapat hidup secara maksimal sesuai dengan kodrat alam dan zamannya masing-masing. Model coaching ini menyadarkan saya khususnya untuk mampu memerankan diri sebagai pendidik pembelajaran yang bukan lagi saatnya menyodorkan solusi dan berbagi pengalaman untuk menyelesaikan masalah setiap individu, akan tetapi mengarahkan dan menuntun mereka untuk mampu menyelesaikan masalah dengan potensi dan cara yang sudah mereka miliki. Nah, di sini sebagai seorang coach kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mampu menuntun coach membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktikkan coach dan memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusannya sendiri.
Dorongan coach untuk coachee dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan coachee. Kemudian coach juga harus mampu mendorong coachee untuk memilih orang yang akan dipercayakannya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach di sini berperan harus memberikan dorongan kepada coachee untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya ya. Nah, hal yang tak kalah penting yang harus diperhatikan seorang coachee adalah meyakinkan hal yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan coachee bahwa setiap masalah pasti bisa diselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan, sehingga coachee dapat berbagi kisah yang sedang dihadapinya. Menjadi pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa coachee dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Seorang coach berperan sebagai partner bagi seorang coachee ya. Jadi memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan yang strategis. Pertanyaan-pertanyaan ini dilengkapi dengan perangkat coaching tepat mampu mengarahkan seseorang menemukan solusi paling tepat dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach juga selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimilikinya, tetapi juga butuh bantuan untuk menemukan jawabannya. Yang terakhir adalah reconstructing, yaitu merancang ulang. Jadi menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa yang akan datang itu nggak kaget karena sudah merencanakan beberapa alternatif. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan sejawat dalam mengeksplorasi dirinya dalam menemukan kebutuhan belajar yang strategis serta merencanakan penyelesaiannya atau penyelesaian masalah pada setiap individu. Kemudian melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coachee akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Jadi kita juga memunculkan sikap percaya dirinya itu bisa muncul. Proses coaching akan terus berulang sesuai dengan perubahan peserta didik yang kita hadapi. Kasus-kasus demi kasus akan bermunculan sesuai dengan kondisi alam dan kondisi zaman yang terus berputar. Karena kita mendidik anak ini kan tidak sama dengan pendidikan yang kita dulu gitu ya. Setiap potensi anak pun akan terus bermunculan dan berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mengoptimalkan mereka untuk mampu menyelesaikan masalah merekanya sendiri dengan potensinya masing-masing. Makin sering kita melakukan proses coaching, maka makin terarah juga kemampuan kita untuk melakukan proses coaching. Itu untuk proses atau model 6, yaitu 5R. Berikut beberapa dokumentasi yang saya upload. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sebagai refleksi yang telah saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.